warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahu alazim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah mushola Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali bersyukur atas limpah rahmat dan karunia Allah, masih kita diberi oleh Allah kehidupan dan kesehatan sampai pada detik ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, alhamdulillah Ramadan tahun ini masih Allah panjangkan umur Basobo kita baliana. Lain dengan Bapak, Ibu, sama boleh atau jangan lupa. Insyaallah lain karena setiap tahun Basobo kami lupa. Apapun lain masih karena ada Bapak Basobo. Walaupun sekali setahun Basobo Ibu boleh Bapak kalau itu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sesuai dengan judul yang diberikan di jadwal itu, yaitu kita berbicara tentang niat menentukan amal dan perbuatan. Ya, jadi tema kita hari ini berbicara tentang masalah niat yang menentukan amal dan perbuatan kita. Ya. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan, ibu-ibu, bahwa di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Insyaallah, ibu bapak, tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali dengan mukhlishina lahud-din. Apa sih mukhlisin kawan? Sama juga musalah Al-Ikhlas. Apa yang arti ikhlas tu? Tanya orang macam ada arti ikhlas. Awak mungkin tahu itu. Ikhlas itu sederhananya tanpa pamrih, semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tujuannya, Imam Al-Qushairi mengatakan bahwa orang ikhlas itu mengesahkan Allah dan tujuannya adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyoba karajoba beramal, beribadah, bersedekah, berpuasa, apapun yang inyo kerajuan itu tujuannya lah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ibu-ibu, bapak-bapak? Kata Imam Ibnu Katsir, amalan itu diterima ada dua syaratnya. Termasuk puasa ini bapak. Karena ada orang bapak ibu puasanya kata Nabi tidak hanya lebih dari sekadar menahan haus dan lapar saja. Jadi nyo puasa pak,
tapi nan dape awih je lapasnya, nan pahala puasa ko nan dape. Ya. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamih ilal jum'ah atas. Mungkinlah cukup susah Allah Subhanahu di awal Ramadan. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Ini namun ibu-ibu dan bapak puasa ko malape hawi je lapar saja. Sementara keutamaan puasa yang tadi disebutkan oleh anak kita tadi tidak dapat ampunan dari Allah, ya kan? Kemudian tidak dapat balasan yang besar dari Allah dan puasa tadi, ya, tidak dapat masuk surga. Apa itu surga untuk orang puasa? Itu ibu-ibu nama itu surganya. Dia tahu tak? Kalau dia tahu bagi hadiah, buat dia itu, ya naik haji bagi yang mampu. Ya, ada mau pintu surga pak, pintu Ar-Rayyan. Barang pintu surga itu dalam hadis disebutkan ada adalah 8 pintu surga pak. Surga ya ada 7. Kalau pintu surga 8. Salah satu pintu surga itu namanya pintu Ar-Rayyan. Hanya akan dimasuki oleh orang yang ahlus siyam. Inyo puasanya diterima oleh Allah. Ya, dia rajin puasa wajib dan juga mungkin dia menambah juga dengan puasa-puasa sunnah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, sehari saya berpuasa di jalan Allah ibu bapak 70 tahun wajahnya dijauhkan dari api neraka. Namanya maka kadang kalau puasa batu inyo nampuh menahan minum halal, makan halal, hubungan suami istri halal. Ketika bulan puasa namuhnya maka kadang pahalanya. Bagaimana namun? Karena semata-matanya mematuhi perintah Allah, nyentahan nafsunya, nyentahan apa tanahnya, ya maka itu balasan dari Allah itu sangat besar. Jadi ibu apa-apa, ya kata Imam Ibnu Katsir syarat amal itu diterima 2. Ya pertama apa? Sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi sesuai dengan petunjuk Nabi. Lain bisa awak sembahyang suka tiawak saya ibu. Ya, ada cerita preman baru tobat pak. Ya dah, dia baru tobat preman kau. Selama kau tinggal sembahyang. Tidak pernah sembahyang subuh pak. Tiba-tiba dia sembahyang subuh. Padahal sembahyang subuh itu sembahyang paling baik. Kata Nabi SAW, Inna asqala salatan alal munafiqin salatil isya wa salatil fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu ada 2. Pertama salat isya, yang kedua salat subuh. Salat subuh. Jadi orang yang acok tinggal, acok lalai salat isya, salat subuh. Kata Nabi, inilah ciri-ciri orang munafik. Mudah-mudahan sekolah tidak ada Pak ya. Insya Allah siku orang yang melihara salat isya dan salat subuhnya oleh berjamaah masjid. Ya kan? Maka preman tadi kok nyobai sembahyang subuh berjamaah masjid tu. Ya, ketika imam salam ni ikut dari awal Pak. Ketika azan ikut menara, ya kan? Ketika apa ikut menara satu sembahyang sama imam. Ketika imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, orang kan selesai sembahyang. Hanya tambah tanda ini. Allahu Akbar. Tambah sembahyang 2 rakaat. Subuhnya jadi hampir rakaat. Tu orang di situ tu kecakap. Kenapa sih? Rupanya ibu-ibu apa-apa ketika selesai sembahyang ditanya, "Bako sembahyang tambah 2 rakaat. Subuh itu 2 rakaat aja." Ya aku salah bongkok deh, acuk tinggal sembahyang subuh, bongkok boleh ini subuh 2 rakaat. Ya, lain diterima salat subuhnya itu ibu-ibu? Tidak diterima. Kenapa? Dia hanya memiliki semangat tapi tidak punya ilmu dan tidak tahu tata caranya. Jadi baik pada aku ibu bapak kalau punya semangat banyak orang berhitung ini pak. Ini semangat ibadah tapi tidak ada ilmu dah. Ya, ini semangat puasa ilmu tidak ada dah. Contoh ilmu tidak ada. Ketika bulan puasa, ya terutama di hari-hari awal puasa, tak sentaknya nyusul subuh nyobain lalu. Nah,
Kasentar jago takanan deh sarapan pagi dah. Jam 7:30 di kukunya makan lontong sekalian. Pas ada makan lontong tu baru terkena aku kosong gini lah. Ya kan? Apa yang kita lakukan ibu-ibu? Apakah kita lanjutkan puasa kita atau kemudian kita batalkan puasa kita? Lanjut? Ini sudah tahu Pak. Rata-rata gua makan dulu lah. Ini makan puasa. Sebab dia tidak berilmu dah. Orang yang dia dalam keadaan lupa makan kata Nabi, maka itulah hadiah dari Allah untuk dia. Dia lanjutkan. Tapi ada orang Pak, 7:30 lupunya makan. Betul zuhur lupunya makan ya. Dia bayar makan ya. Karena pokok si asal yang sampai lebih kopi lihat. Apa sekarang sehari itu 3 kali lupo. Tu lupo tu ibu bapak. Lupo tu. Ya tak? Jadi ibu apa-apa yang dilamari Allah kalau kita berilmu contoh. Yang kedua contoh lain. Ya tak? Ketika awak makan sahur, bila jadwal makan sahur kau nak sama nanya ibu. Ada orang bertanya Ustaz, ambo kadang-kadang lalu kelape Ustaz. Lalu ambo kadang jam 2 deh. Tapi dah tak jago sahur mau bayar makan sahur jam 2 itu. Itu apakah betul itu makan sahur atau bagaimana ibu bapak? Siap tu baru mau lalu. Itu bukan makan sahur, itu namanya makan kelalok tu ibu bapak. Ya makan sahur itu apa? Ya memang sunnahnya makan sahur itu mendekati waktu imsak atau waktu subuh. Disebutkan dalam hadis, Nabi itu makan sahur sekira waktu membaca 50 ayat menjelang azan dikumandangkan. Barang kira-kira baca 50 ayat, 50 ayat itu sekitar lebih kurang 20 menit lah Pak. Kalau lambat-lambat tanah macam mana? Sekitar itu Nabi makan sahur. Jadi sunnahnya makan sahur itu kapan ditakhirkan? Sunnahnya berbuka kapan? Disegerakan. Dibaca capek buku. Bukan dibaca capek buku jam 6:30 buku jam 4 dah. Ada orang kecil Ustaz buku baca capek. Batu kau buku 4 jam 4 hari baru buku 4 jam. Kecil Ustaz mah pengajian buku pun baca capek saja. Ini hari jam 4 pun lapang buku. Itu namanya orang berpuasa tanpa ilmu. Ya. Ketika makan sahur tadi, tiba-tiba awak kau dah terlambat jaga terangah azan berkumandang. Ya kan? Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh kau ayat di mulut awak. Kopi itu temani itu baru masuk. Di lulu atau di keluar bu? Di lulu atau di keluar Pak? Ada orang ngecek di lulu, ada yang ngecek keluar. Apa yang dimaksud dengan saum atau dengan puasa itu? Menahan diri dari makan dan minum, dari hubungan suami istri dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kapan terbit fajar? Azan subuh itu terbit fajar itu. Berarti kalau azan subuh terbit fajar, maka haram hukumnya makan minum. Kalau masih makan, dua makanan tadi, wah tahu azan enggak? Wah dua makan tadi, maka puasanya batal. Ini salah satu yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Tanya kepada Ustaz, kalau dengan azan makan luahan makan tu, keluarkan, muntahkan. Maksudnya dikeluar bu. Abu dulu akan tu sebelum berilmu, itu SMP SMA, abu dulu pak. Cara azan dulu dia. Bahkan sampai berhenti azan baru berhenti makan. Dia tidak tahu pak. Mungkin adalah bapaknya ibu dan menitulah. Dia dong. Ada bu alinda, ibu lah ibu dulu. Aku adalah ibu dulu SMP sebaru. Jadi kelaparan dia azan baru berhenti kalau di kampung azan konyo sampai akhir azan baru habis. Ternyata tidak. Atau muazzin pun panjang azan itu. Lama azan itu lama loh. Makan. Orang selesai sudah. Maka ibu bapak dimati Allah. Ini syarat seluruh amal itu harus berilmu sesuai dengan tuntunan syariat. Yang kedua, ini yang paling penting tadi sesuai dengan pembahasan kita yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau amal itu apapun amal kita kerjakan, niatnya bukan karena Allah, niatnya karena riya, niatnya syirik kecil. Yang paling aku takutkan dari kata Nabi ketika engkau melakukan syirik kecil, riya karena ingin pujian manusia.
Jadi salah satu ciri-ciri orang ikhlas itu dia beramal itu, ibu bapak kata para ulama, dia tidak peduli dengan pujian atau celaan manusia. Ada orang pak dicaci orang, nyo mulai tobat hijrah, lah mulai rajin ke masjid. Tiba-tiba dilapor sampai dia besok duduk, sampai dia besok ngopi, belum tetangga, minum-minum, dicaci oleh kawan, dicimeh. Oh, lah rajin lo gini kau masjid mas. Atas suruhnya pak nanti masih akan pulang. Ya, apakah orang seperti itu disebut dengan orang ikhlas? Tidak. Ya, orang yang kemudian beramal karena mengharapkan pujian orang lain, karena pujian orang lain, itu disebut riya. Sementara orang tidak jadi ya beramal karena orang lain, itulah disebut dengan syirik. Dan jadinya beramal di orang lain disebut dengan syirik. Beramal karena harap pujian orang lain, kata Imam Bukhari berarti riya. Anda jadi beramal gara-gara orang. Patutnya nyo kawa sedekah dan gara-gara orang lain mencimene, "Oi, sedekah tu jangan ketek-ketek, masa ayo sedekah 1.000 rupiah." Sedekah tu nang kada pasti. Akhirnya merasa singgung ya. Akhirnya jadinya beramal. Berarti itulah disebut dengan syirik. Tidak jadi beramal gara-gara orang. Beramal itu harusnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada kisah dalam hadis. Ya, ada 3 golongan manusia, dan mungkin kisah ini cukup sering disampaikan. 3 golongan manusia yang mereka itu mengharapkan ibu-ibu, bapak-bapak masuk surga nanti karena mereka ketika di dunia melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Amalan pertama berjihad dengan Allah sampai mati syahid. Yang kedua, dia seorang hafiz Quran, seorang qori, seorang yang mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, dia seorang yang dermawan, rajin bersedekah. Kalau mencari Bapak Ibu kan 3 amalan itu luar biasa. Ya, orang yang mati syahid, berjihad dengan Allah, mati syahid itu dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah. Masuk surga yang paling tinggi. Itu mati syahid. Yang kedua, orang yang pandai membaca Quran, orang yang menghafal Al-Quran, ini luar biasa. Khairun nas, ya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, kata Nabi. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Jadi kalau begitu di mata Nabi, bu, sebaik-baik orang itu guru yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran. Kalau dia guru yang mengajar Al-Quran itu guru apa? Ada guru agama, itu guru TPA, kan? Kalau dia kadang-kadang guru TPA itu dipandang enteng apa ya? Kalau kamu cari menentu ditanya kerja guru TPA, langsung aja. Tapi kalau kerja pegawai negeri, capek calon guru. Ya. Padahal di mata Allah, sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berbeda ibu bapak, kalau pergi kita ke Saudi, ke negara Timur Tengah, guru ngaji itu bapak ibu levelnya selevel dengan dosen. Saya pernah tanya berapa gajinya guru ngaji di Saudi itu, mereka datang ke Quran, mereka merangkap jadi imam masjid. 30 juz orang guru rata-rata guru ngaji itu selevel itu 10.000 rial gitu. 10.000 rial itu diawakkan, dirupiahkan sekitar hampir 10 juta. Lihat dong gaji guru ngaji sekitar 10 juta, Pak. Gaji guru TPA awak berapa skor? 300.000. Ya, kalau guru itu pun kadang-kadang orang tua kok colok menunggak. Ya, lama bayi sumbang 20.000 sebulan colok menunggak. Tapi anaknya les bahasa Inggris di luar 1 juta, les matematik sekian, les bahasa halus sekian, 6 juta pun itu. Ya enggak, tapi untuk membayar guru ngaji 20.000 sebulan colok menunggak. Kalau kena merah anaknya bapak punya bayar dia boleh gaji di guru ngaji dah hanya salah apa salah saja. Saja bilolo anak boleh dilarang bayar gaji. Nah, ini manusia itu ternyata lebih mementingkan dunia dibandingkan mementingkan agama Allah. Ya. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kita kepada yang tadi ya, bahwa orang yang
ya, mengajarkan Al-Quran itu kan luar biasa nilainya. Kemudian orang yang dermawan, apalagi kalau sampai nyoba ibu-ibu bapak membangun masjid. Kadang kalau membangun rumah Allah, kata Nabi, siapa yang membangun rumah Allah, walaupun mungkin hanya sebesar sarang burung, karena kata itu, maka Allah bangunkan. Kalau dia ikhlas karena Allah, Allah akan bangunkan untuk dia sebuah istana di surga. Jadi musawarah ibu, insya Allah kalau ibu ikhlas karena Allah membangun satu was kaki, termasuk yang menginfakkan tanahnya, mewakafkan tanahnya, membangunnya semata-mata karena Allah ya, maka insya Allah ada istananya di surga. Tapi dalam hadis itu Bapak Ibu, ternyata ketiga orang tadi tidak jadi masuk surga. Allah perintahkan sungkurkan wajah mereka ke dalam neraka. Malam itu ternyata orang yang berjihad tadi, mereka berjihad itu, dia berjihad itu tujuannya karena ingin dipandang sebagai orang yang kuat dan pemberani. Ini sama juga cerita Pak, datang penjajah Belanda atau datang orang ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Jadi kebetulan hari ini saya bersama dengan teman-teman dari KNRP namanya Ibu, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Kebetulan kamu juga sebagai seorang dai KNRP yang selalu menyuarakan bagaimana kita membebaskan Masjid Al-Aqsa itu dari penjajahan Israel. Masjid Al-Aqsa itu Bapak, itu kiblat pertama umat Islam. Ya, ada 3 masjid suci umat Islam: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid ini istimewa, tidak ada di masjid lain Pak. Kenapa? Kata Nabi SAW, siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. 1.000 kali kalau. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1.000 kali lebih baik dibandingkan sholat di tempat yang lain. Dan siapa yang sholat di Masjid Al-Aqsa, 500 kali lebih baik dibandingkan sholat di tempat yang lain. Ya, maka hari ini Ibu Bapak, saya juga ingin bawa Ibu Bapak, ya, bagaimana kita selalu tidak pernah melupakan saudara kita di Palestina, perjuangan. Jadi kami di KNRP itu ya salah satunya bagaimana membangun rumah sekolah, rumah sakit, masjid, membantu saudara kita yang menderita. Maka silakan kami mohon izin pada Bapak Ibu, ya, urus ini membagikan brosur tentang bagaimana berdoa saudara kita di Palestina. Dan bagi yang ingin berinfak, silakan, sudah ada kontaknya. Dan KNRP ini lembaga resmi Ibu Bapak, salah satu lembaga yang kemarin oleh pemerintah Kota Padang waktu masih Ibu Buya Mahyadi, wali kotanya, disalurkan dana untuk ambulan. Ya, ada bangunan ambulan rumah sakit di Palestina itu melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Sudah resmi dari pemerintah, ada SK-nya, ya, dan sudah banyak kerjasama dengan pemerintah daerah maupun negara-negara yang lain. Ya, itu saja. Jadi orang berjihad Ibu Bapak, ya, dia berharap dia berjihad itu masuk surga, ternyata tidak, dia masuk neraka. Kenapa? Dia berjihad tujuannya karena ingin dipandang sebagai orang yang pemberani. Yang kedua, orang yang dia itu seperti tadi ahlul Quran tadi, dia berharap juga masuk surga karena pahala orang yang membaca Quran itu sangat tinggi, apalagi membacanya di bulan Ramadan. Kata Nabi dalam hadis, nanti amalan puasa dan amalan membaca Quran akan datang menghadap Allah, akan memintakan syafaat bagi orang yang mengamalkannya. Apa kata amalan puasa? Ya Allah, si fulan ini, misalkan nama bapak si Ahmad ini, ya Allah, ketika siang hari di bulan Ramadan dia menahan haus laparnya untuk melaksanakan puasa, maka puasa berkata, ya Allah, aku bersaksi bahwa dia berpuasa karena Engkau, maka tolonglah dia. Lalu datang pula Ibu, amalan yang kedua itu amalan membaca Al-Quran. Ya, apalagi dibaca di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, kata amalan Quran apa? Ya Allah, di malam hari dia tidak tidur, dia kurang tidurnya karena membaca Al-Quran, ya Allah, maka aku bersaksi ya Allah bahwa
kalau dia seorang ahli Quran, maka tolonglah dia ya Allah. Jadi puasa jo, amalan puasa jo, amalan baca Quran apa ini nanti akan memintakan kita pertolongan nanti di hadapan Allah. Tapi rupanya jadi ibu bapak, orang ahli Quran tadi tidak jadi sesuatu. Kecil Allah campakkan dia ke neraka. Lalu yang ketiga, orang rajin sedekah tadi tak masuk mungkin yang lama bangun masjid. Lah bisa jadilah banyak masjid dia bangun, sudah banyak rumah Allah dia makmurkan. Tapi ternyata ibu-ibu bapak dia tidak mendapatkan juga surganya Allah yang seperti dia harapkan. Allah katakan campakkan juga dia ke dalam neraka. Sama orang kata ibu-ibu bapak. Ini hadis sahih dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Ya. Apa sebab? Kira-kira sebabnya? Satu saja. Seperti kata Imam Muqtasim yang kedua. Karena dia tidak ikhlas dalam beramal. Kalau yang tadi ingin dipandang pemberani, orang yang baca Quran, ahli Quran tadi, ahli agama tadi, karena ini dianggap sebagai seorang qori, seorang yang hebat agama. Yang ketiga, orang yang tadi rajin dermawan bersedekah, dia ingin dipandang, dipuji-puji sebagai wah itu dermawan karena itu. Kodak doi ibu itu mungkin akan selesai bisa jawab. Kodak disambut namanya Pak dalam sumbangan, ya si ibu hajah ini, kita singgung. Cuma itu nyumbangnya, lapannya nyumbang nama selama itu. Ya, sebenarnya ibu sedekah itu boleh secara terang-terangan, boleh juga secara sembunyi-sembunyi. Tapi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita ingin terang-terangan niat kita untuk apa? Wah sedekah Pak. Baru cek sana Pak, kan baru Islam baru cek di masjid dah. Baru cek bu orang ini kita nyumbang kok. Siapa apa sampai ibu? Tujuannya supaya niat kita bersedekah itu ingin mengajak dan memberi contoh yang baik. Ambo pemancian supaya orang mau bersedekah. Itu dah ada Pak. Tapi kalau niatnya 100.000 dalam hatinya kok masa ambo seorang orang kaya sekolah mau sedekah. Adalah mau jatuh lah dia mau. Ambo ketua semua. Dalam hatinya boleh Pak. Maka nanti seluruh pahala amalannya menjadi 0,0. Habis. Kono takbir Pak. Dan inilah yang kata Nabi, orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Mereka berharap membawa pahala yang banyak, ternyata dicari nanti timbang amalan kok kosong habis. Rupanya banyak amalan itu, salah satunya dicuri atau dicilok amalan tadi dengan niatnya tadi yang tidak lurus dalam hati tadi. Makanya Nabi katakan hadis pertama dalam kitab-kitab hadis itu sering membahas tentang ikhlas. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, yang sangat terkenal ditulis oleh Imam Nawawi, taman ya, persiap apa? Taman bagi orang-orang yang soleh. Ya, yang pertama itu tentang keikhlasan, itu bab pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung pada niat dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Kalau niat beramal untuk manusia, ingin pujian, ingin popularitas, maka itu dia dapatkan. Dia tidak dapatkan pahala di sisi Allah. Saya baca sebuah hadis nanti di hari kiamat, orang-orang tidak ikhlas ini Allah tidak akan mau melihat mereka. Ketika mereka minta tolong, ya Allah kami di dunia pun rajin sembahyang, rajin bersedekah, rajin puasa, rajin mengaji, maka kami tolonglah Allah masuk kami ke surga. Pergi kalian jawab, karena aku tahu isi hati kalian. Wa asirru qawla bizati sudur. Ya, apakah engkau sembunyikan atau engkau zaharkan? Sesungguhnya Allah mengetahui semua isi hati. Ya, sesungguhnya Allah tahu isi hati bapak-bapak.
Sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Jadi dari dia kau dia dari dia awak dia doa kau Allah lebih dekat tu. Jadi orang kalau nyoba ikhlas, Allah tahu hati. Nanti amalan-amalan itu kalau dia bukan karena Allah nanti akan silakan engkau minta dulu engkau beramal karena bosmu. Engkau dulu beramal karena mertuamu. Waktu ingin dipuji oleh menantu yang rajin sembahyang. Ketika ada mentunya rajin sembahyang. Baik mentunya rajin sembahyang. Ya, bekerja di sebuah instansi, di instansi itu diharuskan untuk sholat berjamaah. Selagi dia kerja di instansi itu dia sholat berjamaah. Tapi kalau dah pindah instansi lain, hanya tidak ada sembahyang. Kerja di sebuah instansi, ada pengajian ikut segala macam. Hanya dah buat. Tapi ketika dia tidak situ lain, hanya tinggal. Berarti dia beramal, mengaji, ibadatan itu semata-mata karena dunianya, bukan karena Allah. Maka ini tidak akan dapatkan nanti. Tidak akan dapatkan ya balasan dari Allah SWT. Itu yang kita khawatirkan ini. Maka oleh karena itu ya semua amalan yang pertama dari hati, termasuk puasa. Niatkan memang kita semata-mata berpuasa hanya karena Allah. Kita tidak marah pujian, kita juga tidak peduli dengan celaan. Dan termasuk kata para ulama ciri-ciri orang ikhlas itu di saat sendirian atau di saat ramai-ramai amalan itu sama. Kan ada orang tak kalau sadar ramai-ramai juga semangatnya beramal. Tapi jemput seorang apa? Amalnya semangat beramal. Di saat puasa, ya orang rapi-rapi sholat ke masjid sadonya, ayo rapi do, satu lo sholat. Jadi ibarat kata pepatah ondong air ondong dadak. Tapi hari-hari biasa pak, hanya tidak ada ke masjid macam itu. Yang mampir ke masjid hanya sekali setahun saja. Dulu kita lihat di tayangan televisi yang dulunya artis-artis yang menutup yang membuka aurat, ya. Tiba-tiba di luar Ramadan untuk aurat ya Pak. Apakah di luar Ramadan buka boleh? Berarti dia hanya taat ketika Ramadan saja. Dia menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nama takdir itu Bapak. Orang beriman itu Pak, ketika dia sendirian maupun ketika dia ramai-ramai, maka dia tetap taat beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan dia tetap taat ibadah kepada Allah. Nah, itulah kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak ya tentang bagaimana niat dan ikhlas ini harus memang kita pelihara, kita jaga, dan iblis juga sudah bersumpah. Ya, satu-satunya manusia yang tidak akan bisa dia tundukkan menjadi pengikutnya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya yang mereka itu mukhlasin. Mukhlas itu yang ikhlas. Jadi kalau ada nama ibu mukhlasin itu artinya orang yang ikhlas. Ya, itu kata iblis, aku angkat tangan dengan orang-orang yang ikhlas. Ya, karena ini ikhlas itu apa? Buah ikhlas itu sabar. Jadi orang kalau ikhlas itu sabar. Menghadapi masalah, ujian, tantangan dia tetap sabar. Ya, menghadapi panik ibadah dia tak perlu dah. Ada orang bapak ibu panjang sifat seketik baca ayat, dia lah mulai gelisah lah. Lah mulai menehem, lah mulai menggari-gari dalam hatinya lah pada maka kecilnya di surga kali itu dia mau tidak sembahyang. Hai, ada tu bu? Iya, boleh bu. Kalau seandainya ibu nak kalau kakak boleh. Dan imam itu pun juga harus ingat, jangan mentang-mentang habis Quran, yo caca saya baca. Kalau di Temboro itu ada pesantren di Jawa Timur. Semalam 30 juz itu kalau di Bogor. Sejus semalam itu lah mengerti itu ya. Baik bu, baik ke Masjidil Haram. Ya nanti itu bulan puasa puasa di Masjidil Haram itu semalam di 10 hari terakhir aku pernah mencoba iktikaf umroh Lailatul Qadar.
sajus ketika tarawih, maka jam 1 sama Allah boleh saja sendiri 2 juz malam. Jadi lalu cuma sejam ya Pak, istirahat sejam. Jam siang bisa jam 9 sampai jam 2 boleh. Jam 2 boleh, jam 1 istirahat, jam 1 sampai rukuk, jam 3 sajus selesai. Betul loh Pak. Bayangkan ibu-ibu bapak-bapak Rasulullah. Jadi memang orang-orang soleh itu ketaatannya luar biasa. Madu Pak. Rasulullah itu satu rakaatnya ibu pernah membayangkan tak? Ya, ada sahabat ikut sholat malam dengan Rasulullah. Di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Ini kalau ibu tidak, kalau itu imam semaknya Al-Baqarah baca bara ayat itu lah. Kecil sahabatku karu kuat Rasulullah Taala Rasulullah. Ini memang kalau lebih kan sholat malam. Luput tak dah. Jauh sambung dengan Nabi surah Al-Baqarah surah Al-Imran. Lah mulainya nak kok. Wah, nanti. Lah boleh ya Pak. Tapi yo sama, yo sampai tunggu kalau bisa selesai surah Al-Imran Nabi kok rukuk ya. Ternyata setelah Al-Imran, yo lanjut Nabi surah An-Nisa. Ini taruh dulu sih supaya surah lengkap. Ya, bolehkah itu kalau memang tidak sanggup boleh? Boleh kan? Ya, sholat sendiri. Daripada ibu-ibu tidak sah sumayang aja tapi dalam hati untuk umpe aduh dan kalau umpe itu dosa rendah. Dan kemudian Nabi juga pernah menegur ada imam yang dia itu bacanya panjang. Lalu sahabat mengadukan pada Rasulullah si fulan tuh kalau jadi imam panjang mana lupojo jamaahnya ada anak-anak ada orang gaya-gaya dalam karakter itunya di bawah tagak lamu yang buat gongkang tagak lamu panjang ya kan akhirnya ditegur juga oleh Nabi sahabat. Tapi ada hadis mengatakan sebaik-baik sholat itu nilainya apa? Turul qunut. Apa itu? Yang lama berdirinya. Itu paling tinggi deh. Pokoknya Nabi kalau sembahyang itu lama tak? Ambil 5 juz deh. Sekali tagak 5 juz bu. Di Temboro itu masih ada pesantrennya sampai gini. Samalam 30 juz. Dari sembahyangnya bu, dari habis isya sampai menjelang sahur. Sholat tak ada ganti-ganti. Imamnya ganti-ganti. Itulah taat. Baru kabar saya masuk surga dalam itu buat awak sembahyang seketik. Saya udah banyak banget buat. Itu saya ngawak masuk surga tu buat. Mode itu amalan orang. Baca itu. Pokoknya memang tak kalau perbanyak saya rukuahnya perbanyak sujudnya bu. Tak kalau berdiri lama-lama perbanyak rukuah artinya bu perbanyak rakaatnya. Ya, maksud perbanyak rakaat misalkan tahajud tu maksimalkan sampai 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, 12 rakaat boleh. Pendek-pendek saya coba tapi rakaatnya banyak sujinya. Ya, kenapa? Saat paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika dia sujud. Satu kali dia sujud, satu dosanya diampuni dan satu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sujud. Kalau tidak bisa lama-lama tagak, sujud banyak ikolah lama tagak. Tidak bisa sujud dulu buat saja. Bahkan masuk surga bersaing dengan orang-orang yang saleh dan taat begitu ibu bapak. Itulah barangkali